Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap di sesi berikutnya sambil istirahat sebentar. Saya akan siapkan PPT-nya ya. Baik, di sesi 2 kita akan bicara tentang program. Saya share dulu. Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Baik. Sebentar. Ya, mudah-mudahan stabil ya. Nanti kalau di jalan selama Ibu presentasi tidak stabil, Ibu izin tidak on cam. Baik, tadi di sesi 1 Pak ini sudah menyampaikan banyak hal ya, terutama saya lihat yang banyak ditanyakan adalah rekognisi. Oke, untuk sesi 2 kita akan bicarakan administrasi KKN. Ya, jadi untuk KKN ini disebut KKNT ya, karena tematik gitu ya, sehingga temanya menyesuaikan dengan masing-masing ya, kan ada 2 ini ya. Ada yang dari akuntansi dan ada yang dari teknik informasi. Nah, tentunya temanya menyesuaikan 2 KKN tersebut. Baik, ruang lingkup yang kita bahas malam ini adalah Form 1. Form 1 itu adalah perencanaan program. Form 2 adalah buku harian. Kemudian Form 3 adalah matriks. Dan Form 4 adalah rekapitulasi pelaksanaan program. Jadi untuk administrasi KKN paling tidak ada 4 form ini yang harus Anda kerjakan. Form 1 dan 2 ini sifatnya individu, jadi masing-masing orang harus membuat sendiri. Sedangkan form 3 dan 4 sifatnya adalah bersama per unit, ya, jadi yang membuat unit jadi bisa saja diserahkan untuk matriks itu ke sekretaris misal. Form 4 karena ini terkait dengan dana itu bendara, silahkan saja. Ya, jadi sekali lagi ada 4 itu, 2 form 1 dan 2 karakternya adalah individu dibuat masing-masing orang, sedangkan yang 3 dan 4 adalah dibuat oleh unit. Baik, maaf ini di atas saya stop dulu ya. Masih ada, bentar. Ini ada daring ya. Kelupaan. Jadi Anda mungkin sudah disosialisasikan ya, bahwa untuk KKN Anda itu dilakukan secara luring ya, sehingga seleksi mahasiswanya juga sudah dipilih yang sudah ada di Jogja kan, benar nggak? Betul kan? Oke, saya kembali ke sini, saya set screen kembali. Ya, jadi seperti yang disosialisasikan via leaflet atau medsos KKN yang lain. Jadi untuk KKNT ini memang khususnya dilaksanakan secara luring ya, sehingga Anda sudah tahu dari awal untuk bagaimana caranya untuk meminimalkan atau bahkan menghindari kondisi atau pandemi COVID ini ya. Jadi besok ada pembekalan yang bisa Anda ikuti terkait bagaimana meminimalkan risiko terkait COVID. Baik, melanjutkan dari apa yang disampaikan Pak Beni, saya sangat yakin itu sudah disampaikan bahwa program KKN apapun KKN-nya itu ada 4 bidang. Pertama adalah keilmuan, yang kedua keagamaan, yang ketiga seni olahraga, dan yang keempat tematik. Kita lihat dulu yang pertama, keilmuan. Apa yang disebut sebagai program atau bidang keilmuan? Bidang keilmuan adalah bidang yang terkait dengan prodi Anda masing-masing.
Ya, jadi prodi akuntansi dalam misalkan yang KKNT itu ada prodi akuntansi, ada FAI. Nah, itu di sini adalah masing-masing prodi. Ya, jadi karakternya adalah sangat terkait atau relevan dengan keprodian Anda masing-masing. Berikutnya adalah keagamaan. Program keagamaan adalah program yang memang mendampingi anak-anak atau orang dewasa nanti terkait bidang keagamaan, entah itu pengajian atau TPA atau yang lain. Seni olahraga juga saya kira sudah cukup jelas. Kemudian untuk yang tematik itu adalah tema ya, di mana di sini Anda sudah tahu temanya ya. Kalau yang teknik industri kayaknya yang terkait logam gitu ya, logam di sekitar Banguntapan, industri logam sekitar Banguntapan dan Giwangan gitu ya. Nah itu. Nah untuk JKEM, apa itu JKEM? JKEM adalah jam kerja efektif mahasiswa. Nah, ini dibuat satuan dalam menit ya, karena berdasar SKS ya. Nah, KKN itu adalah 4 SKS, di mana dihitung 3 SKS adalah praktek dan 1 SKS-nya adalah teori. Nah, di sini untuk keilmuan, maaf ini jalan terus ya. Untuk keilmuan itu minimal 600 menit, keagamaan 1000 menit, seni olahraga 600 menit, dan tematiknya adalah 6.000, sehingga totalnya adalah 8.200. Ya, jadi nah ini memang tidak peduli atau apapun tema KKN-nya atau apapun jenis KKN-nya, memang distribusinya adalah seperti ini ya. Nah, ini minimal ya, jadi boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Sehingga dapat dari mana 8.200 itu adalah 170 menit kali 16 tatap muka. Seperti kalau Anda kuliah itu kan 14 ditambah 2 ujian ya. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi, KKN 4 SKS. Nah, yang sebagai prakteknya adalah 3 SKS. Untuk 1 SKS menurut Kemendikbud atau Kemenristek-Dikti kalau dulu itu 170 menit, sehingga tinggal dikalikan hasilnya sekitar ini dan dibulatkan menjadi 8.200 menit ya. Oke, lanjut. Nah, karena Anda mengambil KKNT, maka lokasinya sudah ditentukan ya, tidak sama dengan KKN yang saat ini berjalan, misal alternatif atau KKN reguler, itu ada beberapa variasi ya. Jadi tolong jangan disamakan karena masing-masing punya karakter sendiri-sendiri dan itu sudah disosialisasikan di awal, jadi berbeda, jadi tidak disamakan. Jadi seperti KKN reguler, karena kondisinya pandemi, maka ada beberapa program yang boleh dilakukan di tempat tinggal mahasiswa. Nah, untuk Anda tidak, karena dari kontrak awal itu memang luring dan di lokasi yang sudah ditentukan oleh yang punya program, dalam hal ini adalah prodi akuntansi dan prodi teknik industri. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi, program keilmuan dan keagamaan itu karakternya adalah individu sampai olahraga ya. Jadi 3 bidang yang di atas itu adalah individu, jadi harus dikerjakan sendiri-sendiri oleh setiap mahasiswa. Sedangkan tematiknya adalah yang dikerjakan bersama. Namun demikian, sepertinya dari prodi terutama yang industri ya, kemarin kami sempat diskusi, itu program keilmuannya meskipun tetap dikorelasikan dengan program keilmuan, tapi nampaknya sudah diarahkan untuk menunjang atau mensupport program tematiknya. Nah, ikuti saja. Ya, baik, ada 4 bidang itu. Nah, dari sini nanti Anda akan tuangkan ke form pertama, yaitu form 1 atau perencanaan. Jadi sebelum Anda diterjunkan, syaratnya adalah Anda membuat form 1 dulu. Form 1 nanti ada template-nya. Maaf, ini template-nya adalah secara umum ya, nanti silahkan Anda sesuaikan sendiri-sendiri.
Jadi di sini ada nomor, ini ada program dan kegiatan. Kolom berikutnya adalah ekuivalensi atau JKEM, jam kerja efektif minimum tadi, dan rencana tanggal pelaksanaan. Baik, akan Ibu mulai dari program dan kegiatan. Di kolom ini tentu karena ada dua judul, maka ada perbedaan antara program dan kegiatan. Program itu adalah kumpulan dari beberapa kegiatan. Ya, sekali lagi program adalah kumpulan dari beberapa kegiatan yang mirip atau merupakan tahapan berlanjut gitu. Nah, terkait ini ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Jadi sekarang memang pemerintah mensupport penuh terkait dengan rekognisi aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Di sini pun sama, ya. Jadi misal Anda dalam 1 tahun terakhir punya rekod atau punya catatan itu ikut berpartisipasi membantu program pengabdian masyarakat dosen, maka Anda bisa mengambil ya itu bisa Anda sampaikan ke DPL Anda untuk direkognisi, ya, direkognisi menjadi program yang sesuai dengan tema PPM-nya. Jadi kalau misalkan mahasiswa FAI gitu ya, PPM dosennya adalah memberikan pendampingan terkait program misalnya praktek atau pelatihan membandingkan jenazah pada jenazah putri itu kan masih jarang ya. Jadi itu Anda ikut pelatihan di sana membantu dosennya, kemudian dosennya juga putri. Nah, Anda akan punya bukti surat pernyataan dari ketua tim PPM dosen itu. Nah, itu bisa Anda pakai sebagai dasar untuk mengajukan rekognisi ke DPL Anda. Begitu juga kalau Anda, tentunya itu masuk ke keilmuan ya. Jadi kalau itu program dari mahasiswa FAI, program PPM dosennya seperti itu, maka bisa Anda masukkan ke keilmuan. Tapi kalau Anda dari prodi yang lain, kemudian ikut membantu dosen yang program pengabdiannya seperti tadi, maka itu masuk ke keagamaan. Dan seterusnya ya. Jadi 3 bidang itu bisa Anda ajukan rekognisi kalau memang Anda pernah membantu program pengabdian masyarakat dari dosen di 1 tahun terakhir. Ya, yang dibatasi hanya 1 tahun terakhir. Kalau lebih dari 1 tahun tidak bisa. Selain program pengabdian masyarakat yang lampau yang bisa diakui sebagai rekognisi di program individu, baik itu keilmuan, keagamaan maupun seni olahraga adalah PKM. Tentunya PKM-nya juga tertentu. Jadi kalau PKM pengabdian bisa Anda pakai. Ya, tapi kalau PKM-nya penelitian tentu nggak bisa. Ya, dan seterusnya. Nah, itu bisa Anda ajukan sekali lagi ke DPL saat Anda menyusun form 1. Nah, bagaimana dengan yang belum? Jangan khawatir, nggak masalah. Berarti Anda harus membuat program di wilayah itu saat Anda melakukan KKNP ini. Ya, begitu ya. Itu di program keilmuan. Nanti untuk keagamaannya. Keilmuan tadi sudah ya. Ini contohnya, sebentar. Tadi sebelum Ibu sampaikan apa bedanya antara program dan kegiatan. Nah, program sekali lagi adalah kumpulan dari beberapa kegiatan, sehingga di sini untuk membedakan antara program dengan kegiatan, program itu perumusannya atau penulisannya silahkan diawali dengan ya, sehingga ini contohnya adalah penyelenggaraan program pengabdian masyarakat yang telah dilakukan kalau ada ya, atau penyelenggaraan bimbingan belajar. Jadi diawali dengan kemudian temanya apa, itu aja sederhana. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi, satu program bisa terdiri dari beberapa kegiatan. Nah, misalkan di sini kegiatannya, misalkan yang bimbel ya. Yang pertama membuat media dulu.
membuat PPT untuk materi bimbel belajar IPA. Nah, bisa Anda lihat perbedaannya ya. Jadi untuk kegiatan itu awali dengan jadi kalimat aktif, kata kerja aktif, sedangkan yang program tadi adalah kata benda ya, penyelenggaraan, itu kata benda. Selain diawali dengan kata kerja aktif, itu ikuti dengan itu untuk siapa dan di mana, itu lokasinya, ya. Jadi misalkan untuk sasaran atau masyarakat sasaran tertentu, anak-anak, ibu-ibu, remaja, ya, untuknya bisa diisi itu. Kemudian di-nya itu di wilayah mana. Nah, itu silahkan buat, maaf, itu ya perbedaan antara program dan kegiatan. Dan tadi yang sudah kita bahas adalah program bidang pertama, yaitu bidang keilmuan yang minimalnya 600 menit. Berikutnya adalah jam kerja efektif mahasiswa. Nah, untuk jam kerja efektif mahasiswa, isilah dengan 50, kelipatan 50, maaf. Ya, kenapa tidak 60? Karena tadi yang menggunakan konsep SKS, ya, mana satu SKS-nya adalah 50 menit. Nah, sehingga bisa Anda lakukan 50, 100, 150, dan seterusnya. Kemudian rencana tanggal pelaksanaan saya kira cukup jelas, dan untuk menentukan rencana tanggal pelaksanaan nanti mungkin akan lebih mudah, terutama untuk yang program bersama, itu buat dulu matriksnya. Ya, matriks. Baik, itu program keilmuan. Ya, jadi ini ada penjelasan, ada ibu kuning-kuning. Jadi kalau memang ada, ini adalah pengalaman pengabdian 1 tahun terakhir bila ada, sedangkan yang bawah ini adalah yang akan atau baru ya. Baik, berikutnya adalah bidang keagamaan. Ya, bidang keagamaan minimal 1000 menit, sama seperti tadi. Yang pertama Anda buat dulu programnya, diawali dengan gitu ya. Baru Anda rinci dan awali dengan kata kerja aktif, diikuti masyarakat sasarannya siapa dan di mana. Contohnya berikutnya juga sama ya, penyelenggaraan TPA itu program, dan untuk kegiatannya adalah memberi bimbingan Iqra untuk siapa, di mana. Ini maaf Ibu contohkan secara daring ya. Sekali lagi di sini Bu catatan untuk program berupa kata berawalan pe, sedangkan untuk yang kata kerja me itu berawalan dengan me gitu ya. Maaf Mbak Apriliana Hendrix, kenapa Mbak Apriliana? Ada sesuatu? Maaf Bu, tidak tadi sempat kepencet. Oh gitu, oke deh. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, untuk program keagamaan, misal kalau rekan Anda ada yang non-Muslim, maka boleh, memang tidak diharuskan membuat program keagamaan, namun total atau waktu 1000 menitnya harus dipindah ke, bisa disebar di keilmuan, bisa juga ke seni olahraga maupun tematik gitu ya. Baik, lanjut ke program seni dan olahraga. Untuk seni dan olahraga minimal 600 menit. Cara menyusunnya juga sama. Di awal, yang pertama adalah program dulu, diawali dengan diikuti dengan kegiatan, awali dengan Nah, di sini memang sebaiknya atau harusnya terdiri dari 2, seni dan olahraga. Ya, seni dan olahraga. Untuk distribusinya dipersilahkan. Boleh banyak seninya, boleh banyak olahraganya, tidak diatur, asal totalnya adalah 600 menit. Gitu ya. Untuk yang lain-lain sama, waktu kelipatan 50, tanggal saya kira juga jelas. Oke, berikutnya adalah program tematik. Nah, sebetulnya untuk program tematik ini Anda sudah enak ya, karena sudah didesainkan oleh prodi sepertinya ya.
nanti programnya apa saja. Nah, silahkan susun, karena ini merupakan program yang paling dominan, karena 6.000 menit. Ya. Jadi sekali lagi, ini nanti konsul ke pembimbing di Prodi, untuk tematiknya apa, akan menjadi tahapannya bagaimana, silahkan berkonsultasi. Seperti yang Ibu sampaikan di depan, ini konsepnya adalah bersama. Jadi akan diklaim semua anggota unit. Ya. Untuk kolomnya sama ya. Jadi yang pertama program dan kegiatan silakan isi dengan awalan me, ya. Kemudian diikuti dengan membuat kegiatan diawali dengan kata aktif berawalan me, diikuti untuk siapa dan di mana ya. Nah, ini yang lengkap yang ada di bawah. Untuk siapa dan di mana. Tentunya tidak hanya di bawah, di setiap ini sebaiknya Anda tulis itu diperuntukkan untuk siapa dan di wilayah mana. JKEM-nya juga sama ya, kelipatan 50. Dan kalau memang program itu akan dilakukan lebih dari satu kali, silahkan frekuensinya ditambah saja. Dan tentu resikonya kalau ditulisnya 2 kali seperti ini, maka nanti di rencana tanggal muncul tanggalnya juga 2. Ya, muncul tanggalnya juga 2. Nah, khusus untuk yang program tematik ini, karena ini bersama, maka tabelnya agak beda sedikit ya. Di sini disisipkan kolom yang isinya adalah peran mahasiswa yang bersangkutan. Jadi begini, karena ini bersama, program bersama, Anda kurang lebih sekitar 7-9 mahasiswa per unit. Nah, untuk mengerjakan program bersama tentu Anda punya job desk ya. Jadi di setiap aktivitas silahkan mendistribusikan pekerjaan itu ke semua anggota. Jadi misal untuk aktivitas atau kegiatan pertama, membuat media untuk memotivasi berwirausaha. Misalkan membuat flyer atau poster gitu ya. Nah, mungkin ada yang berbagi nih, cari materi gitu ya. Karena ada ber-8 lah misal. Oh, 2 orang cari materi tentang bagaimana sih cara memotivasi wirausaha. Nah, setelah dapat materi, mungkin akan dilanjutkan yang membuat konseptornya, maksudnya yang akan memutuskan dari materi tadi yang mau diambil untuk ditayangkan atau disajikan dalam poster itu apa saja. Misalkan 2 orang itu yang akan merumuskan dari materi tadi menjadi kalimat di poster yang mungkin menarik dan lain sebagainya. 2 orang misal. Kemudian 2 orang lagi mendesain posternya. Mendesain gitu ya, entah tata kalimatnya atau gambar-gambar yang digunakan gitu ya, termasuk warna dan lain sebagainya. Terus berikutnya 2 orang lagi mau finishing gitu ya. Ini kurang apa, terus 2 orang lagi mungkin kalau memang masih ada bisa dia yang akan mendistribusikan ya di media-media yang sudah disepakati, misalkan di mana di forum ibu atau di perkumpulan apa yang nanti menjadi target di kegiatan tematik Anda. Ya, jadi ini yang ditulis ini adalah peran masing-masing mahasiswa. Tapi tentu untuk menuliskan peran ini harus bersepakat dulu dengan teman satu unit. Saya kerjaannya apa atau saya diberi amanah mengerjakan apa untuk satu kegiatan ini. Dan silahkan dilakukan atau ditulis sama ke bawah ya sampai selesai 6.000 menit. Nah, tentu 6.000 menit ini termasuk tadi membuat luaran seperti yang disampaikan Pak Beni sesuai pilihan Anda. Apakah Anda memilih hak cipta atau publikasi di media massa atau Anda memilih seminar atau menulis artikel di jurnal. Nah, silahkan dipilih sesuai kemampuan Anda.
Baik, itu jadi tentang form 1 ya. Ada 4 bidang, Ibu ulang. Bidang pertama keilmuan, bidang kedua keagamaan, 3 seni olahraga, dan 4 tematik. Totalnya 8.200 menit, keilmuannya 600, keagamaannya 1.000, seni olahraganya 600, tematiknya adalah 6.000. Nah, untuk tematik sangat mungkin Anda tidak usah membuat karena sudah didesainkan mungkin ya oleh tim di prodi, tim tim kan termasuk ini program apa ya, Kampus Merdeka mungkin ya sudah didesainkan. Nah, silahkan ikuti. Sedangkan dan itu sifatnya bersama ya, dikerjakan bareng-bareng. Sedangkan yang bidang keilmuan, keagamaan, dan seni olahraga itu adalah individu, dirancang sendiri-sendiri. Meskipun mungkin akan diarahkan oleh tim Kampus Merdeka dari teknik industri maupun akuntansi untuk membuat program keilmuan yang inline dengan program tematiknya. Baik, sebelum Ibu pindah ke form 2, mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Sudah ada di chat ya. Chatnya tapi tadi ya punya Pak Penny ya. Ada, oke. Tidak ada? Belum, Bu. Oke. Baik, kalau belum, aku akan lanjutkan. Ibu lanjutkan ke form 2. Baik, form 2 ini adalah semacam logbook ya, atau buku harian. Nah, bisa Anda lihat tampilannya seperti ini. Ada kolom hari ke. Nah, terkait Anda, ini kan seperti yang mungkin sudah disosialisasikan, jadi masa kerjanya adalah 4,5 bulan. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Pak Beni, rekognisinya tidak hanya KKN ya, bisa ke yang lain-lain. Nah, untuk di sini juga sama ya. Meskipun Anda mungkin misinya tidak tiap hari karena memang 4,5 bulan ya, 4,5 bulan Anda mengerjakan atau merealisasikan yang 8.200 menit tadi. Ya, jadi kalau KKN reguler itu tiap hari di lokasi dan masa kerja perharinya lebih dari 5 jam ya seharinya. Sedangkan untuk yang KKN alternatif itu kan 2 bulan dengan jam kerjanya minimal 4 jam sehari. Nah, tentu kalau Anda 8.200 dan itu akan dikerjakan selama 4 sampai 4,5 bulan, Anda bisa menyesuaikan tanggal-tanggalnya, apalagi ini alternatif, artinya Anda di sela-sela itu juga masih menjalankan perkuliahan. Nah, silahkan diatur ya. Tapi tetap di sini nanti waktu yang harus Anda tetap tulis jangkauannya ya selama KKNT ini berlangsung, itu masih menuliskan logbooknya. Gitu. Nah, untuk logbooknya itu terdiri dari beberapa kolom. Di sini ada hari ke, berikutnya hari, tanggal, dan jam, berikutnya urean, kemudian ada kolom yang lain, ada 2 jenis, apakah dia individu ataukah program bersama. Kalau individu bisa dibagi lagi menjadi 3, apakah keilmuan, keagamaan, atau seni olahraga.
Sedangkan untuk yang berikutnya apakah itu masuk program bersama. Nah, kolom berikutnya adalah bukti. Ya, bukti itu bisa foto, bisa presensi, daftar presensi, bisa apa PPT-nya, bisa posternya, pokoknya terkait dengan kegiatan Anda dalam melaksanakan KKNT ini. Nah, sekali lagi di kolom ini bukan nomor biasa ya, tapi hari ke. Ya, silahkan hari ke. Karena 4,5 bulan mungkin harinya sampai ke 4,5 tadi ya, 4 kali 3, 120. Maaf, iya betul ya, 30 hari kali 4. Hari ke. Nah, tentunya nggak setiap hari ya, karena yang dikawal adalah menitnya tadi. Tapi untuk masa pengerjaannya ini lebih panjang. Selanjutnya hari, tanggal, dan jam. Ya, jelas sekali kalau di sini harinya apa, tanggalnya berapa. Nah, jamnya berupa rentang ya, dari jam berapa sampai jam berapa itu membuat apa. Jadi contohkan membuat flyer tentang apa, misal gitu ya. Nah, itu ada flyer tentang program keilmuan Anda. Nah, silakan langsung masukkan menitnya. Ya, misalkan terus kemudian jam 4 dan seterusnya. Ini maaf contohnya masih daring. Itu Anda melakukan program bersama. Ya, terus bukti-buktinya apa? Nah, karena Anda luring, mungkin bisa fotonya, foto kegiatan tadi, bisa juga daftar hadiahnya juga boleh. Ya. Nah, ini silahkan kemudian Anda rekap per bulannya ya. Jadi per bulan nanti di bawah di garis gitu ya. Sehingga program bersama Anda dapat berapa menit, program individunya dapat berapa menit, masing-masing di program individu ada keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga juga masing-masing berapa menit itu bisa dituliskan per bulannya. Nah, ini untuk apa? Untuk mengawal, tadi kan targetnya adalah 8.200. Nah, itu harus tercapai ya. Minimal itu harus tercapai 8.200 tadi. Jangan dituliskan seperti ini. Akan tahu saya sudah mencapai target minimal atau belum gitu. Baik, itu form 1. Sekali lagi form 2. Form 1 maupun form 2 ini harus dibuat oleh masing-masing mahasiswa. Ya, masing-masing mahasiswa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, di sini ada pertanyaan dari Mas Agung ya, Agung Sikri Saputra. Ibu saya ingin bertanya, kalau untuk yang tematik ini, adakah ketentuan waktu minimal jamnya dalam sehari? Kalau minimal nggak ada. Ya, minimalnya nggak ada, tapi maksimalnya ada. Ya, jadi kalau bisa kita hitung sih, karena ini sekitar 4 bulan, ya. Nah, jadi seperti Ibu sampaikan tadi, kalau itu KKN reguler yang 1 bulan di lokasi, maka sehari itu bisa sampai 5 jam, 5 sampai 6 jam ya. Tapi kalau ini kita hitung saja, itu kan 8.200 dibagi misalkan 120 ya. Ya, mungkin bisa kisaran 100 menit sampai 200 lah. Tapi mungkin memang nggak tiap hari. Ya, jadi Anda nggak tiap hari ke lokasi. Jadi ceritanya ini konsepnya sama dengan KKN alternatif, tapi jangka waktunya lebih lama lagi ya, karena biasanya relatif 2 bulan, ini 4 sampai 4,5 bulan. Gitu ya. Sekali lagi kalau minimalnya nggak ada. Mau 50 dalam sehari boleh. Asal nanti total terakhir itu 8.200. Begitu ya, Mas Agung. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Boleh form 1 maupun form 2. Jadi sekali lagi form-form ini tolong dimaksimalkan
ya, karena dasar penilaian baik dari LPPM maupun DPL itu kebanyakan adalah proses ini, administrasi ini, bukan tidak atau mengecilkan arti pelaksanaan, tidak, tapi lebih ke based on bukti ya. Jadi bukti tertulis itu kita pandang valid gitu ya. Sehingga dari form 1, form 2 silahkan atau mohon dibuat dengan baik dan benar, karena itu nanti akan menjadi bahan untuk kami menilai baik sebagai DPL ataupun sebagai LPPM gitu ya. Karena dua pihak tersebut yang punya kontribusi memberikan nilai KKN selain masyarakat dan ya, masyarakat ya. Ya, dari DPL, LPPM dan masyarakat itu pihak-pihak yang akan berkontribusi memberi nilai KKN ke Anda. Baik, nampaknya tidak ada atau belum ada pertanyaan. Kita lanjut ke berikutnya. Baik. Berikutnya adalah matriks. Ya. Seperti Ibu sampaikan tadi di depan, matriks ini sifatnya adalah dikerjakan oleh unit. Jadi ini administrasi unit. Sedangkan form 1 dan form 2 tadi adalah administrasi individu. Ya, tentunya di sini ada beberapa kolom yang cukup panjang, apalagi Anda yang nanti masa pengerjaannya adalah 4,5 bulan atau 4 sampai 5 bulan. Ya. Nah, bisa Ibu sampaikan di sini kolom-kolomnya. Yang pertama adalah kolom program. Ya, kemudian diikuti dengan kolom tanggal di masing-masing bulan. Nanti Anda diperkirakan Anda akan melaksanakan KKN itu di tanggal berapa aja, mulai penerjunan sampai penarikan. Sekali lagi karena masa pengerjaannya cukup panjang, ada kemungkinan Anda tidak tiap hari, nggak apa-apa. Ya, jadi yang dikawal adalah total menitnya. Berikutnya bisa Anda lihat kolom paling kiri, ini adalah program. Bukan kegiatan. Sekali lagi, program, bukan kegiatan. Jadi mahasiswa sering salahnya di situ. Jadi yang ditulis di sini adalah yang PP saja. Jadi ini saya contohkan penyelenggaraan bimbel, dan seterusnya yang program keilmuan tadi ya. Kemudian penyelenggaraan TPA dan seterusnya. Nah, kemudian bidang seni olahraga itu penyelenggaraan edukasi olahraga dan seterusnya. Yang tematik tadi yang PP saja. Jadi di sini di matriks tidak ada bunyi yang ya atau kegiatan tadi ya. Jadi kalau kita kembali ke depan, nah ini kan ada P sama M. Jadi yang ditulis di matriks atau form 3 itu adalah P. Begitu juga nanti di form 4 itu juga P. Jadi yang P ya, karena itu untuk meringkas ya. Karena kalau kita pakai M akan semakin panjang lagi matriksnya. Maka untuk meringkas kita ambil yang P saja. Karena program itu adalah kumpulan dari beberapa kegiatan. Baik. Tentunya ada 4 bidang, sama seperti tadi dituliskan di sini ya. Kemudian setelah Anda punya kolom-kolom tanggal, bisa di sini Anda mulai isi ya. Tentu matriks ini akan sangat membantu saat Anda mendistribusikan program tematik Anda dipasangkan dengan program individu. Mungkin kalau program bersama agak mudah ya, karena program bersama kan satu unit satu tuh, masukkan dulu ke tanggal-tanggalnya. Tapi kalau program individu kan 9 orang. Nah, bagaimana agar nanti tidak tumpang tindih? Sebenarnya kalau individu tumpang tindih nggak apa-apa karena kan orangnya berbeda. Masalahnya adalah kadang masyarakatnya sama, kelompok masyarakatnya sama, sehingga
mau nggak mau harus dibuat matriks agar memudahkan di satu waktu tidak ada program yang saling overlap ataupun antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu overlap. Ya, jadi saran saya adalah yang pertama plot dulu program bersama. Program bersama diplot dulu dari awal sampai akhir. Oke, kalau sudah selesai baru program keilmuan dari 9 orang itu dimasuk-masukkan. Ya, sehingga semua orang mempunyai waktu yang yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, saat mulai atau sebelum pelaksanaan ini ada 2 arsiran yang berbeda, ada yang kuning, ada yang biru ya. Arsiran di atas kuning setengah persegi panjang atau segitiga di atas itu menunjukkan rencana. Ya, rencana. Nah, tentu saat Anda mau membuat atau sebelum terjun, tentu warnanya kuning semua, nggak ada biru. Ya, karena biru itu pelaksanaan. Biru itu Anda lakukan atau Anda arsir nanti kalau sudah di lokasi. Silakan Anda arsir. Ya, jadi lengkap seperti ini kalau nanti sudah selesai di laporan, nah baru lengkap. Tapi kalau ini belum menjadi laporan, maka tentu warnanya masih kuning saja. Atau kalau itu sudah di pertengahan, ya ada kuning biru tapi tidak semua. Nah, dari sini juga bisa Anda lihat bahwa kalau ada kemungkinan program itu tanggal pelaksanaannya maju atau mundur, itu nggak masalah ya. Jadi misal program bimbel ini yang harusnya tanggal 14 itu nggak bisa terlaksana. Terus dilaksanakan di tanggal 17 gitu. Nggak apa-apa. Atau sebaliknya yang yang mana ya, ada kuningnya tapi nggak ada birunya. Birunya lebih dulu daripada kuningnya, gitu ya. Itu berarti programnya maju. Itu juga boleh. Jadi di awal kan kita merencanakan ya, tapi saat melaksanakan bisa saja program itu bergeser karena 1 dan 2 hal, gitu ya. Bergesernya juga bisa lebih cepat atau lebih lama atau ditunda atau mundur gitu juga bisa. Dan itu pun kalau misal dimisalkan suatu program itu tidak berjalan ya, kuning gitu ya, birunya nggak ada, ya nggak apa-apa. Nanti di pembahasan aja dibahas kenapa program itu tidak bisa berjalan. Ya. Dan tentunya harus ada pengganti ya, karena kalau Anda membuatnya minimal 8.200 berarti nanti kurang. Tapi kalau Anda membuatnya lebih dari 8.200 dan kebetulan nggak bisa terselenggara 100 menit, ya nggak apa-apa karena Anda sudah buat berlebih. Yang terserah. Bisa Anda membuat minimal, kalau nanti ada yang tidak terselenggara nanti diganti program lain, atau Anda buat lebih juga nggak masalah ya. Nah, untuk perharinya seperti tadi ya, itu ini sangat menyesuaikan dengan jenis KKN-nya. Jadi kalau reguler ini sekitar 5 jam memang, kalau yang alternatif sekitar 2,5 jam, dan ini untuk KKN PHP 2D itu juga agak masanya juga panjang ya, sekitar 3-4 bulan itu 1,5. Tapi ini juga tidak ketentuan yang kaku ya, karena memang tiap harinya tidak ke lokasi. Misalkan di lokasi itu dalam hari ini ada sekitar 3 jam, ya nggak apa-apa, asal nanti totalnya 2.800 menit tadi, yang setara dengan 137 jam tadi ya. Baik, di kolom paling kanan ini penanggung jawab ya. Jadi setiap program tentunya ada penanggung jawabnya ya, baik yang individu maupun bersama. Silahkan ditulis di sini untuk yang bersama, terus aja bersama atau unit ya.
sedangkan yang ini sesuai individu masing-masing. Ya. Nah, untuk perencanaan ini diawali untuk pertama itu cukup ketua unit dan DPL saja. Ya, ketua unit dan DPL saja. Baik, itu terkait matriks. Sebelum Ibu lanjutkan, misal kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Jadi sekali lagi, matriks ini adalah form 1 unit ya, bukan masing-masing. Meski kalau memang Anda membuat sementara sendiri-sendiri boleh, tapi tetap nanti harus digabung. Jadi yang akan dinilai dan seterusnya itu yang unit. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, nampaknya belum ada. Baik. Ibu lanjutkan form 4. Ya, form 4. Form 4 ini juga sama dengan matriks. Form 4 ini sifatnya adalah bersama, jadi dikerjakan oleh unit. Yang form 3 ini mungkin bisa dititipkan ke sekretaris atau di salah satu teman gitu ya. Nah, kalau ini memang lebih tepatnya bendahara ya, bendahara. Nah, diawali dengan judul rekapitulasi karena memang ini rekapitulasi, dan ini nanti isinya di masing-masing ada program keilmuan, ada sama ya, jadi 4 bidang itu ada 4 bidang. Empat bidang, ya, bidang keilmuan, bidang keagamaan, seni olahraga dan tematik ya. Jadi ada 4 bidang sama. Nah, di sini kolomnya cukup banyak. Jadi ada nama program, JKEM, kemudian ada pelaksanaan kegiatan yang terbagi menjadi beberapa kolom lagi, kemudian ada dana. Ya, di sini juga sama ya. Jadi untuk pengisiannya, ya pengisiannya itu sama dengan matriks tadi ya. Jadi Anda pindahkan saja yang PP sama, PP saja bukan me. Jadi yang ditulis ini adalah P atau program bukan me. Sedangkan jika EM total karena kegiatannya itu lebih dari 1 karena itu berupa program, maka ini totalnya. Jadi frekuensinya mungkin kalau bimbel itu kan misal berapa ya, 6 kali 50 ya, nulis di frekuensinya 6 kali 50, tentu jika N totalnya adalah 300. Sasaran itu jelas ya, mau anak-anak atau ibu atau remaja dan seterusnya. Tempat juga jelas karena Anda luring ya, maka mungkin di balai RW atau balai RT atau di kelurahan, silahkan disesuaikan. Sedangkan volume ini adalah jumlah peserta. Kalau itu berupa pelatihan atau penyuluhan, ada berapa orang gitu ya. Untuk PJK ini penanggung jawab, kira-kira jelas. Nah, terkait dana, isi dalam ribuan rupiah. Jadi kalau Anda mengeluarkan dana misalkan 100.000, maka ditulis 100 saja. Nanti kalau Anda tulis 100.000 itu berarti 100 juta kan, bukan ya? Jadi 100.000. Nah, sumber dana bisa dari banyak sumber. MHS itu mahasiswa yang dimaksud, MAS itu masyarakat, PEM itu pemerintah, dan PT itu perguruan tinggi. Nah, dana mana yang Anda pakai itu bersumber dari mana? Nah, biasanya kalau yang dari perguruan tinggi itu Anda akan mendapat bantuan program itu 100.000 per orang. Nah, kalau Anda ber-9 berarti 900. Maka di perguruan tinggi
nanti total terakhir itu harus terjumlah 900.000. Nah, mau dipakai untuk program apa terserah. Ya. Nah, kalau dari pemerintah, saya kurang tahu apakah program KKNT itu karena ini merupakan bagian dari Kampus Merdeka, apakah ada kontribusi dana dari pemerintah? Silahkan dikonfirmasi ke Prodi. Dalam hal ini Prodi penyelenggara ya, yaitu Teknik Industri dan Akuntansi. Ya, apakah ada dana yang turun dari pemerintah lewat program Kampus Merdeka? Nah, untuk masyarakat ini sangat jarang ya biasanya. Masyarakat kita itu masih berkonsep seperti apa ya, kalau ada KKN itu masih pinginnya dibantu aja gitu ya. Tapi ada juga sih, tapi jarang memang itu yang kami punya ini, terus mahasiswa punya ini, oh terus jadikan apa gitu ya. Sehingga biasanya kalau masyarakat itu bentuknya in-kind. In-kind itu yang bagaimana? In-kind itu yang jadi misal penyuluhan atau pelatihan di balai desa gitu ya. Nah, Anda membutuhkan LCD gitu ya. Nah, dari desa, oh enggak, LCD-nya pakai punya kelurahan aja. Nah, bisa deh Anda hitung tuh sebagai kontribusi dari masyarakat. Misalkan aja nyewa LCD berapa jam itu 50.000. Nah, itu bisa kita hitung dalam bentuk atau sumbangsih itu dari masyarakat. Nah, untuk dari mahasiswa itu bisa saja misalkan dari dana yang ada ternyata Anda harus urunan lagi. Nah, itu mungkin kontribusi dari mahasiswa juga bisa masuk gitu ya. Nah, itu sih untuk sederhananya, tapi Ibu coba tampilkan Word-nya ya. Jadi Word di rekapnya biar agak jelas karena biasanya memang mahasiswa suka kebingungan. Saya stop share dulu yang tadi. Terus Ibu share screen lagi yang ini. Ya. Jadi ini Word-nya bisa Anda ambil di web KKN UAD ICID. Ya. Jadi nanti ada 4 bidang program keilmuan, ada bimbel, terus ada program keagamaan dengan kolom yang sama tentunya, program seni olahraga, dan ada program pendukung atau tematik. Sekali lagi yang Anda masukkan di sini adalah yang saja, karena ini memang program, bukan kegiatan. Jadi ini yang core-nya, yang bentuk besarnya. Gitu ya. Oke, jadi untuk nanti pengisiannya ini bisa dibaca ya, pakai apa gitu ya. Ya, jadi kalau luring itu untuk tempat pelaksanaan diisi apa, untuk daring bagaimana, terus sasarannya itu apa saja, itu jelas ya. Untuk frekuensi juga jelas kalau diselenggarakan lebih dari 1 kali, Anda bisa menulis seperti ini. Tapi terus totalnya 5 kali 50 menitnya itu bisa Anda masukkan ke JKIM tadi. Jadi frekuensinya 5 kali 50, kemudian di JKIM-nya berarti 250. Nah, untuk volume itu adalah jumlah peserta dari program atau kegiatan, misal 10 orang dan lain sebagainya. PJK adalah penanggung jawab, kira-kira cukup jelas. Nah, untuk dana seperti disampaikan tadi, jadi kalau ada 1 juta, cukup ditulis 1.000 saja. Nah, ini contoh-contoh pelaksanaan misalkan dalam satu kegiatan kerja bakti misal ya, kalau ada. Karena di sini mungkin kecil karena memang Anda sudah tematik. Jadi membeli cat, menggunakan dana bantuan UAD misal, ya itu masuk dari mahasiswa karena
uang Anda yang itu merupakan dana akomodasi Anda pakai untuk membiayai program ini. Ada juga 30.000 dari dana pribadi, itu juga masuk ke kolom mahasiswa. Terus ternyata ibu-ibu PKK gitu, lihat Anda nggak tegel gitu ya, akhirnya ibu-ibu menyepakati membuat konsumsinya gitu ya. Nah, ini akan masuk ke kelompok masyarakat, dan ini yang kita sebut sebagai in-kind tadi. Kemudian untuk kerja baktinya kan tentunya bukan Anda sendiri ya. Jadi jangan sampai Anda membuat program KKN yang kerja Anda sendiri, repot Anda sendiri, enggak. Jadi Anda harus mengajak masyarakat. Nah, misalkan dalam hal kerja bakti tadi ya, masyarakat itu harus ikut. Nah, itu ada berapa orang, misalkan diperkirakan dari jam berapa sampai jam berapa, mungkin dianggap sebagai tenaga kasar dan lain sebagainya, bisa dihitung, maka itu masuk ke masyarakat juga, ya. Atau yang tadi kita sebut sebagai in-kind tadi. Sedangkan pemerintah, saya kira kalau dari kecamatan saat ini kayaknya sulit ya, tapi ada kemungkinan yang dari kampus Merdeka itu silahkan ditanya, gitu ya. Terus ini kalau yang kemarin program-program yang dibantu oleh perguruan tinggi itu adalah pengadaan bak cuci dan pelengkapnya hand sanitizer, sabun dan hand sanitizer. Nah, itu masuk ke perguruan tinggi. Ya, ini lebih detailnya ya. Jadi silahkan melihat petunjuk ini ya, ada di web ya. Jadi sebaiknya jangan melihat contoh yang kakak kelas itu kadang keliru. Ya, jadi contohnya di kolom kegiatan misalkan kerja bakti, frekuensinya ini kurang ya, berarti 2 kali 100 jadinya 200 menit. Tempatnya di RT ini, masyarakat sasarannya ini 10 orang. Karena ini kerja bersama, maka PJK-nya nggak ada di bersama. Nah, misalkan tadi dicontohkan di masing-masing ini tadi masukannya seperti apa. Nah, masuk ini 180, 55, 70, 750 dan seterusnya. Nah, ini dicontohkan ya. Misalkan stimulus program tematik gitu ya, atau total dana akomodasi dari Anda itu, kalau memang Anda tidak menginap dan lain sebagainya, maka tertulisnya di sini seperti itu ya, 850 kali 9. Sedangkan untuk bantuan program ini masuk ke perguruan tinggi. Itu yang Ibu sampaikan tadi 100 tadi ya, itu masuk ke sini. Ya, tentu ini contoh dari jenis KKN yang lain ya, yang mungkin distribusi dana akomodasinya akan tidak sama. Nah, itu silahkan nanti menyesuaikan dengan masing-masing jenis KKN Anda. Itu baik, itu adalah bagaimana kita membuat apa tadi? Form 4 ya. Ngomong-ngomong, oh bisa. Oke, ada satu chat nih. Oh, presensi ya. Oke, silakan presensi. Jangan lupa. Silakan kalau ada pertanyaan. Belum ada? Oke, kalau belum, mungkin karena waktunya masih cukup panjang, 30 menit, Ibu akan memberi pertanyaan ya, untuk merekol kembali apa yang tadi sudah Anda terima gitu ya. Mungkin Ibu ajak di
Anda ini ada 51 orang, mungkin tambah saya dan Mas Sidik ya, di 49-an gitu ya, cukup banyak. Sekali lagi, saya beri waktu kalau masih ada pertanyaan sebelum Ibu yang bertanya. Baik, nggak ada ya. Kita akan mulai. Mbak Safira Duha. Halo, Mbak Safira Duha. Bisa mendengar Ibu? Bisa, Bu. Ingin merekol kembali ya, di apa yang sudah kita diskusikan. Tadi ada berapa form yang harus disiapkan oleh mahasiswa, Mbak, terkait kegiatan KKN? Ada 4, Bu. Bisa disebutkan form 1 itu apa, 2 apa, dan seterusnya? Form 1 itu ada rencana program. Yang kedua ada form buku harian ya, logbook ya. Iya, buku harian ya. Terus form 3? Form 3 ada matriks. Dan yang form 4 ada form tematik. Form rekap ya, rekapitulasi penggunaan anggaran. Oke, saya kira cukup Mbak Safira. Makasih. Sama-sama. Oke, berikutnya Mbak Rizka Andrianingrum. Mbak Rizka bisa Ya, Bu. Ya. Mbak Rizka, tadi sudah ada 4 form ya. Kita geser ke kita bahas satu persatu. Form 1, rencana kegiatan. Nah, untuk rencana kegiatan itu kita akan membuat program. Nah, programnya ada berapa bidang, Mbak Rizka? Programnya ada sesuai yang sih Bu, yang udah ada 4. Ada 4, betul. Pertama bidang apa? Pertama ada keilmuan. Ya, betul, keilmuan. Ya kan Bu, keilmuan, ya. Keagamaan. Terus ada seni dan olahraga. Ya. Kemudian yang keempat tematik. Oke. Betul, Mbak Rizka. Satu lagi, yang totalnya berapa tadi? Total semuanya? Menitnya berapa? Unitnya? Menitnya, menit jamnya, menit waktunya. Keseluruhannya, Bu? Ya. 8.200 menit. Oke. Keilmuannya ada berapa menit? Keilmuannya 600 menit. Betul. Keagamaannya 1000 menit. Betul. Seni olahraganya? Seninya 600 menit. Betul. Tematiknya? Tematiknya itu 6.600. 6.000 sayang, 6.000 aja. 6.000. Iya, sehingga totalnya 8.200. Oke, Mbak Rizka, terima kasih. Sama, Bu. Oke, lanjut Mbak Apriliana Sastika Dewi. Mbak Apriliana bisa dengar Ibu? Bisa, Bu. Oke. Kita ke program keilmuan. Apa yang dimaksud dengan program keilmuan, Mbak? Lebih ke pengimplementasian sesuai prodi, Bu. Betul. Sesuai jurusan. Iya, ya, betul seperti itu ya. Jadi kadang-kadang, tapi insya Allah karena ini nanti dikendalikan oleh prodi, mungkin akan lebih terarah gitu ya. Kadang kalau enggak itu suka keliru. Jadi kayak gini. Mahasiswa FAI itu mau membuat program keilmuan itu penyuluhan PHBS atau pola hidup bersih sehat. Kira-kira cocok nggak Mbak Apriliana? Tidak, Bu. Tidak, betul. Ya, jadi meskipun dia bisa, tapi karena ini keilmuan, jadi ya nggak relevan gitu ya. Jadi harus diganti yang lain. Oke, Mbak Apriliana, makasih.
Sama-sama, Bu. Oke, lanjut ke Mas Muhammad Izzuddin. Bisa dengar Iya, Ibu? Bu. Iya, oke. Saya kira program keagamaan dan seni olahraga itu sudah jelas ya. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan. Untuk program keilmuan, keagamaan, dan seni olahraga itu sifatnya individu atau bersama ya, Mas Izzuddin? Untuk yang agama, seni dan olahraga itu sama keilmuan itu individu, Betul. Yang tematiknya berarti kerjasama. bersama. Ya, bersama. Ya. Sehingga yang 3 bidang itu harus dibuat atau dirumuskan sendiri, sedangkan yang bersama itu dirumuskan bareng ya, atau malah disupport oleh prodi untuk membuat program-program tadi. Terima kasih Mas Izzuddin. Ya, Oke, Bu. lanjut ke Mbak Fahira. Mbak Fahira, Khairunisa, bisa dengar Ibu? Iya, Bu. Oke. Tadi sudah ya, sudah masing-masing jamnya juga sudah, karakternya sudah. Sekarang membuat form 1. Mbak Fahira, apa beda program dengan kegiatan Mbak Fahira? Bisa dilihat lagi apa beda di form 1 itu kan kolom pertamanya adalah program dan kegiatan. Gimana? Lupa Mbak Fahira? Jadi kalau program itu tadi diawali dengan apa Mbak Fahira? Dengan P ya. Sedangkan untuk yang kegiatan diawali dengan me. Gitu ya. Kegiatan pelaksanaan. Gimana Mbak Fahira? Ya, mungkin jaringannya. Oke, jadi sekali lagi program itu adalah kumpulan dari beberapa kegiatan ya, dan menuliskannya di form 1 itu menjadi sebuah kata benda, tapi kalau kegiatan itu adalah kata kerja ya, kata kerja aktif, kemudian diikuti dengan masyarakat sasarannya apa, lokasinya di mana. Oke, lanjut ke Mbak Atifah. Mbak Atifah, bisa dengar Ibu? Iya, Bu. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Oke, Mbak Faria, makasih. Tadi sudah kita diskusikan. Mbak Atifah, sekarang Mbak Atifah. Mbak Atifah, bisa dengar Ibu? Oke, Mbak Atifah mungkin lagi ngapain gitu ya. Berikutnya, Mbak Ayu Purnamasari. Mbak Ayu. Halo, Mbak Ayu. Mbak Ayu juga belum respon. Atau jaringan saya nih yang masalah? Enggak kan? Tidak, Bu. Oke. Mbak Yayu Yayu, ini siapa ini Mbak Yayu Yayu? Mbak Yayu? Iya, Bu. Ya, baik. Mbak Yayu, tadi kita sudah membuat form 1 yang individu tadi ya, ada keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga. Nah, Mbak Yayu, untuk seni olahraga itu apakah ada aturan proporsinya seni berapa, olahraganya berapa, Mbak Yayu? Halo, Mbak Yayu? Iya, Bu. 600 menit. Ya, 600. Tapi kan itu terdistribusi jadi 2 ya. Ada seninya dan ada olahraganya. Nah, itu apakah ada aturan proporsinya di masing-masing itu? Bebas, Bu. Bisa lebih banyak seni Bebas. atau sebaliknya. Betul. Jadi boleh sama, boleh salah satu lebih besar, asal totalnya 600. 600.
Oke, makasih Mbak Yayu. Iya, Bu. Lanjut ke Mbak Nabila. Mbak Nabila, bisa respon Ibu? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Mbak Nabila, tadi ada juga form 1 untuk bersama. Terus ada kolom yang peran mahasiswa dalam kegiatan, gitu ya. Peran mahasiswa yang bersangkutan dalam kegiatan. Bisa cerita nih, Mbak Nabila, itu gimana maksudnya? Oke. Oke, Mbak Nabila mungkin jaringannya ya. Jadi terkait dengan peran, kolom peran itu masing-masing diisi kontribusi masing-masing orang itu apa ya. Dan tentu nggak boleh sama, karena satu pekerjaan bisa Anda bagi menjadi beberapa tahap gitu ya, sehingga semuanya merasakan melakukannya. Oke, saya pending dulu karena di chat sudah cukup banyak. Oke, dari Mas Slamet. Terkait pembagian unit kelompok nanti itu bagaimana dan untuk biaya KKN-nya berapa ya? Wah, kalau kelompok belum ya, sebentar lagi mungkin ya. Untuk biaya KKN-nya nanti ke Mas Sidik ya, saya nggak hafal ya. Ya, nanti informasi atau Mas Sidik bisa menginfokan langsung. Ibu, Oke, silakan Mas. Kepengelompokan dan pembayaran itu nanti akan kita umumkan melalui web KKN. Terkait dengan pembayaran itu nanti teman-teman bisa langsung ke bank yang sudah bekerja sama dengan UAD. Untuk yang angkatan 18 itu kalau tidak salah sekitar Rp708.000. Kemudian untuk yang angkatan 19 itu sekitar, saya agak sedikit lupa, 508.000 atau 408, karena ada perbedaan di biaya tabungan KKN antara angkatan 18 dan angkatan 19. Demikian Bu Is. Oke, makasih. Oke, lanjut ya ke pertanyaannya Mbak Rani. Pembayaran tadi bagaimana nggih, Bu? Soalnya kemarin Prodi Teknik Mesin sendiri menyarankan masalah administrasi ditanyakan pada LPPMO. Tadi sudah dijawab Mas Sidik ya. Jadi ada sedikit perbedaan perangkatan ya, karena tabungannya beda-beda. Gitu. Nanti mungkin bisa dilihat di web juga, KKN UAD ICID. Oh, yang bawah juga ya, pembayaran nanti akan diumumkan. Oh, ini sudah dijawab Mas Sidik ya. Dari Mbak Safira, di sana ada disuruh mengunggah bukti pembayaran. Pertanyaan saya, apakah ada biaya yang dikeluarkan untuk KKN ini? Karena katanya KKN ini tidak dipungut biaya lagi. Ya, jadi untuk KKN tadi seperti yang sudah kita bahas, ada banyak bidang ya, bidang keilmuan, bidang keagamaan, seni olahraga, dan tematik. Nah, yang tidak Anda perlu keluarkan lagi biaya KKN-nya adalah yang di tematiknya, karena tematiknya sudah di-handle oleh kegiatan Kampus Merdeka tadi. Nah, tentu untuk keilmuan, keagamaan, dan seni olahraga itu tetap perlu biaya, dan itu bisa Anda menggunakan akomodasi KKN tadi. Gitu ya, Mbak Safira. Ya, jadi yang tidak Anda lakukan pembiayaan lagi yang tematiknya tadi. Oke, Mbak Nabila putus-putus, nggak apa-apa. Baik, gitu. Saya lanjutkan ya. Kita diskusinya tadi merekol apa yang sudah Ibu sampaikan setelah beralih sebentar ke chat. Oke, lanjut ke Mas Agung. Mas Agung bisa respon? Bisa Bu. Mas Agung.
Oke, tadi form 1 kayaknya itu sudah clear ya. Hanya Anda ini kan teknisnya sebetulnya sudah luring ya. Jadi pelaksanaan KKN-nya sudah luring. Hanya untuk administrasinya Mas Sidik tetap sama dengan KKN yang lain ya, Mas, dibuatkan draft dan seterusnya. Itu tetap sama ya, Mas? Tetap sama, Bu. Oke, ya, makasih, Mas. Mas Agung, jadi nanti kan setelah ini Anda akan ada pembekalan dari prodi, kemudian mungkin diikuti dengan survei, dan selanjutnya adalah menyusun form 1. Ya, form 1 baik bersama maupun individu. Nah, di form 1 di template-nya itu ada tanda tangan ya di bawah. Nah, untuk tanda tangan di bawah itu adalah tanda tangan masing-masing ya, terutama kalau itu form 1 individu, masing-masing mahasiswa. Dan sebelah kirinya adalah cukup ketua unitnya, ya bukan DPL, ketua unitnya. Nah, baru yang ketua unit sebelah kirinya adalah DPL-nya. Ya, mohon diperhatikan karena kelihatannya masih banyak yang belum sesuai. Ya, gitu ya. Jadi teknisnya adalah setelah Anda membuat form 1 dalam bentuk file, Anda unggah draft yang nanti akan di-share oleh DPL Anda di draft yang mana. Nah, silakan diunggah. Nah, dari draft itu nanti DPL akan mengoreksi ya. Jadi sekali lagi terkait dengan tanda tangan di bawahnya itu mahasiswa yang bersangkutan dan ketua unitnya. Hanya ketua unit saja yang tanda tangan di sebelah kirinya adalah DPL. Kan nggak mungkin ketua unit semua tuh dua-duanya. Oke, Mas Agung belum Ibu beri pertanyaan ya. Tadi lanjut ke form 2 Mas Agung. Form 2 tadi kan buku harian ya. Ya Mas Agung ya. Iya, Bu. Ya. Nah, untuk KKNT ini buku harian Anda akan buat dalam waktu berapa bulan, Mas? Empat setengah bulan, Bu. Betul ya. Meski Anda mungkin nggak setiap hari mengerjakan program KKN, Anda bisa seling-seling dengan kuliah Anda atau program yang lain yang memang menjadi aktivitas Anda, gitu ya. Itu saya kira kalau logbook itu sudah cukup jelas ya. Oke, lanjut ke Mbak Faiza Fitria. Makasih ya Mas Agung. Mbak Faiza Fitria bisa respon ini? Iya, Bu. Ya. Oke, kita lanjut ke form 3. Form 3 tadi matriks ya Mbak ya. Nah, untuk matriks tadi ada kolom di luar tanggal itu ada kolom gede sebelah kiri. Itu diisi apa Mbak Faiza? Program atau kegiatan? Program, Bu. Betul ya. Jadi program seperti yang tadi sudah kita bahas dicirikan dengan berawalan P ya Mbak Faiza ya. Jadi karena ini matriks harus ringkas, jadi bukan yang memo. Kalau memo itu panjang banget. Jadi pakai yang P gitu. Mbak Faiza, tadi juga ada arsiran ya, yang warna kuning itu segitiga bagian atas itu berarti di arsis kapan Mbak itu? Arsiran warna kuning. Sebelum kegiatan, Bu. Nah, jadi saat Anda merancang program ini ya, sedangkan yang arsiran biru Sesudah kegiatan. betul ya. Dan itu juga Anda lakukan atau Anda buat 4,5 bulan meski nggak tiap hari Anda isi dengan segitiga tadi. Oke, lanjut ke Mbak Erva. Erva bisa respon Ibu? Ya, Bu. Ya, makasih ya Mbak Faiza tadi. Mbak Erva, Ya, kita Ibu. beralih ke form 4. Form 4 tadi rekap ya, rekap. Rekap itu juga tadi di kolom paling kiri. Jadi kan ada 4 bidang juga ya, ditulis di 4 bidang. Kolom paling kiri
Itu diisi program atau kegiatan, Mbak Erva? Nama program, Bu. Betul. Oke. Terus tadi di kolom berikutnya ada singkatan J. KEM. Betul. Apa itu, Mbak? KEM itu jam kegiatan efektif mahasiswa, Bu. Iya, pintar. Oke. Tadi juga ada angka-angka ya, angka uangnya ya. Nah, itu nulisnya, misalkan kita mengeluarkan 1 juta, ditulis bagaimana, Pak? Kalau 1 juta itu berarti ditulis 1 nolnya 3.000. Jadi Iya. aja, Bu. Soalnya dalam satuan ribuan. Betul ya, tolong diingat ya besok pengisi itu diisi dalam bentuk ribuan dalam ribuan ya. Oke, makasih Mbak Erva. Sama-sama, Bu. Satu lagi Mbak Dewi Andira. Mbak Dewi? Iya, Bu. Mbak Dewi masih di form 4. Itu sumbangsih masyarakat terhadap program kita itu jarang sekali berupa uang ya. Biasanya berupa barang, tapi yang kita hitung berupa uang. Itu istilahnya tadi apa, Mbak Dewi? In kind ya, Mbak Dewi ya. Halo, Mbak Dewi. Mbak Dewi bisa dengar itu? Iya, Bu. Mm-mm. Iya. Ya. Jadi misal nih, Anda membuat program pengajian, gitu ya. Ya meskipun itu sudah pengajian rutinnya masyarakat situ, tapi Anda mengisi gitu ya, mengisi entah kultum atau apa gitu. Nah, terus ibu-ibunya tuh kreatif tuh, terus memberikan sumbangan snack gitu ya, snack 50 bungkus. Kira-kira akan kamu hargai berapa, Mbak Dewi? Kira-kira aja sih. Snack itu kisaran berapa sekarang? 5.000 ya? Berarti 5.000 kali 2.500.000 ya, sekitar 5.000 segitu. 5.000 kali 50 ya? Oh, 50 ya. 250 ya. Iya. Terus nulisnya di form 4 kan 250.000 nih, nulisnya di bagian apa? Di MHR. Dari masyarakat ya. Betul. Dan nulis angkanya 250 aja ya. Oh iya. Ya. Oke, itu biasanya yang mahasiswa sering bingung nulis angka-angkanya. Lain-lainnya kayaknya sudah deh. Sudah 5-6 sih, kurang 4 menit. Saya kira nggak terlalu jauh dari waktu. Kalau ada 1-2 pertanyaan, monggo. Mungkin masih ada sekitar 3 menit. Tidak ada? Oh ada Bu Iis nih. Bu Iis, Assalamualaikum. Ini sama-sama Iis deh. Ya sudah, Bu Iis mungkin. Jadi Bu, Assalamualaikum. Gimana Bu? Apanya Bu? Ini mahasiswa jenengan ikut gabung di sini juga? Ya, ikut Ibu. Kira-kira dari apa yang tadi kita diskusikan, ada yang masih ragu atau gimana Bu? Kalau program Ibu itu namanya apa Bu? P3D Ibu. Oh, yang baru itu PHP 2D. Kalau jenengan P3D. P3D ya, itu lanjutannya PHP 2D. Itu programnya juga settingnya sama ya Bu ya? Nanti program itu masuk ke bidang tematik ya, bidang 4 gitu? Iya, mirip Bu. Oke, terus mahasiswa tinggal nambah yang agama, yang belum ada agama. Oh, yang itu sudah ada, sudah sekalian? Sudah ada seni sama keilmuannya? Karena kebetulan di PPSI semua ya Bu ya? Ada dari PGSD Bu. PGSD, PPKN.
Tapi masih inline ya dengan prodi masing-masing ya programnya. Iya. Ya, oke. Jadi berarti enak ya, tinggal nambah yang apa tadi, keagamaan. Keagamaan Bu ya. Ye. Insya Allah lancar ya. Itu juga 4,5 bulan Bu sama. Kami sudah mulai Bu. Kami tuh dari bulan Juli sampai Desemberan. Oh Juli ya, Juli. Oh sudah bulan kemarin ya Bu ya. Iya. Sip Bu. Sudah 2 kali. Dan dua-duanya ini masuk ke kampus Merdeka ya Bu ya, program kampus Merdeka itu. Iya. Iya. Oh. Ayo Bu buat itu proposal itu Bu, semuanya syaratnya kampus Merdeka. Padahal farmasi itu nggak ya, kampus Merdekanya nggak apa, prodi kesehatan kan masih bingung tuh masuk apa enggak. Selamat menikmati Bu, sini udah mau selesai. Belum kelihatan tadi, baru kelihatan di akhir. Oh ada. Ini penyelundup ini atau enggak, dia memang diminta Pak Beni ya? Iya. Ya Bu. Ya enggak jauh-jauh berbeda Bu. Apalagi kalau yang program P3D itu luring semua ya? Iya, datang Bu, kami datang. Cuma memang tidak tiap hari. Ya sama ya seperti yang tadi. Ya Bu, sudah sudah jam 9 kalau jam saya. Bu Iis dan para mahasiswa, baik itu KKNT maupun KKN P3D, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat istirahat. Bu Iis.